Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Wulandari, NIM 2501050334 dari Rombel H angkatan 2025. Di sini saya akan menyampaikan beberapa opini saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai konsep keilmuan. Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha sadar agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya sehingga mereka memiliki nilai-nilai spiritual, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, dan juga keterampilan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Kemudian, ilmu menurut Francis Bacon merupakan suatu fakta yang dapat digunakan sebagai objek. Secara teologi, ilmu merupakan cara kita untuk memahami, mengetahui, dan mengerti. Ciri-ciri ilmu, yang pertama, memiliki objek. Yang kedua, menggunakan metode. Yang ketiga, bersifat sistematis. Yang keempat, berguna. Dan yang kelima, bersifat universal. Di dalam pendidikan dan ilmu, terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan filosofis. Yang kedua, pendekatan psikologis. Dan yang ketiga, pendekatan sosiologis. Pendidikan dalam konsep pedagogik di sini maksudnya adalah siswa atau peserta didik dituntut untuk mengembangkan potensinya, sedangkan pendidikan secara ersichung adalah pendidikan dimaksudkan untuk membangkitkan potensi dan bakat terpendam yang dimiliki setiap anak, karena setiap potensi dan bakat itu berbeda-beda. Kemudian tujuan pendidikan yaitu peserta didik mampu berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat dan negaranya, yang dapat disalurkan melalui di mana pendidikan ini dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Maka pendidik di sini diharapkan adalah orang dewasa. Filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat pada konsep filsafat manusia menjadi sebuah landasan agar mahasiswa PGSD atau calon guru SD menguasai konsep dan sikap profesional akan nilai-nilai seperti toleransi, empati, tanggung jawab, hormat, menghargai, dan sebagainya, agar guru menjadi peka akan potensi dan kebutuhan pada peserta didiknya. Kemudian, guru juga dapat memahami konsep bahwa guru itu bukan sebatas penyampai materi, tetapi menjadi sebuah fasilitator atau pendamping peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga menciptakan sebuah pembelajaran yang eksklusif, menciptakan sebuah pembelajaran yang inklusif. Nilai-nilai dalam filsafat memiliki keselarasan dengan prinsip Tuturi Handayani yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana guru itu mendorong dan membimbing peserta didik tanpa mendominasi, agar peserta didik memiliki sebuah kebebasan agar dirinya mandiri, sehingga dapat tercipta sebuah sikap siswa yang kreatif, kemudian termotivasi. Konsep filsafat pendidikan merupakan sebuah landasan mendasar bagaimana praktik pendidikan itu dilaksanakan. Di sini bukan hanya menjawab bagaimana, tetapi menggali lebih dalam mengenai mengapa dan untuk apa pendidikan itu dilaksanakan. Dengan beberapa landasan seperti landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, filsafat pendidikan memastikan bahwa proses belajar atau proses pembelajaran tidak kehilangan arah dan tujuannya, sehingga dalam proses tersebut dapat membentuk suatu atau membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berpengetahuan, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sehingga pendidikan di sini bersifat kokoh dan visioner. Bagi calon pendidik, filsafat pendidikan di sini mengharuskan kita memahami bahwa individu atau peserta didik adalah seorang individu yang unik dan memiliki potensi bukan hanya sekedar kelas yang kosong dan pasif, sehingga kita diharapkan dapat memahami dan dapat menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode yang tepat, dan berpikir bagaimana cara kita bertindak. Dari berbagai aliran filsafat seperti aliran idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme, kita diharapkan mampu menjadi seorang pendidik yang tidak hanya mencerdaskan peserta didik secara intelektual, tapi juga membentuk suatu atau seseorang peserta didik memiliki nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka, filsafat manusia dan juga filsafat pendidikan di sini memiliki keterkaitan seperti yang dijelaskan pada prinsip Tuturi Handayani oleh Ki Hajar Dewantara di depan tadi. Yang ketiga, landasan pendidikan. Di dalam landasan pendidikan terdapat beberapa. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis di sini merupakan suatu konsep mengenai perundang-undangan dalam baik dalam proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun sebagainya, di mana landasan ini bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, landasan filosofis merupakan dasar pemikiran bagaimana praktik pendidikan ini dilaksanakan, yang dapat dijelaskan dalam beberapa aliran seperti idealis, realis, pragmatis, dan eksistensial.
Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya landasan sosiologis, di mana landasan ini membahas mengenai bagaimana peserta didik atau manusia itu mengembangkan dirinya. Kemudian landasan kultural itu membahas mengenai pola budaya atau pengaruh budaya dalam sistem pendidikan yang berbasis lokal dan multikultural. Kemudian yang selanjutnya terdapat landasan psikologis. Di sini adalah bagaimana di dalam landasan psikologis ini membahas mengenai proses dan bagaimana perkembangan individu atau perkembangan mental individu. Kemudian yang selanjutnya terdapat landasan ilmiah, di mana landasan ini mengacu pada asumsi-asumsi disiplin ilmu mengenai praktik pendidikan. Kemudian landasan teknologi mengacu pada pemanfaatan teknologi pada inovasi proses pembelajaran dan mengajar. Kemudian landasan seni mengacu pada nilai estetika dalam praktik pembelajaran atau dalam praktik pendidikan. Asas-asas pendidikan berfungsi pada atau berperan pada penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. Salah satu asas pendidikan yaitu Tuturi Handayani menekankan kita akan selalu belajar sampai akhir hayat atau sepanjang hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak ditempatkan hanya pada akademik tetapi juga pada aspek-aspek lain, akomodasi keragaman potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian pendidikan One for All ini menekankan pada pemerataan akses pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Implementasi di Indonesia sendiri yaitu melalui program pendidikan utama, kemudian melalui kebijakan Merdeka Belajar dan juga kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, efektif, kondusif. Maka keterkaitan antara asas pendidikan dan juga pendidikan for all ini akan mendorong terciptanya suatu pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan sumber daya yang tidak hanya cerdas akademik tetapi mampu menghadapi tantangan global. Asas-asas pendidikan seperti asas kesetaraan, inklusif, inovasi, dan partisipasi. Asas-asas pendidikan di sini akan menciptakan suatu sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan suatu sumber daya manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga mampu menghadapi tantangan global. Yang selanjutnya, etika dan profesionalisme itu merupakan suatu pilar atau dua keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan dalam membentuk karakter yang berintegritas dari seorang pendidik. Guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai contoh atau teladan bagi peserta didik dalam bersikap atau bertingkah laku. Profesionalisme mencakup mengenai penguasaan pedagogi, pengembangan diri berkelanjutan, serta penerapan nilai-nilai yang konsisten. Maka kode etik guru di sini berperan sebagai pedoman moral yang mengatur mengenai perilaku pendidik yang memastikan bahwa pendidik itu berperilaku sesuai integritas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman bagi peserta didik. Maka di era perkembangan dan globalisasi ini kita patut menyaring dan berusaha menjadi calon pendidik yang lebih baik dan berteladan serta bermoralitas tinggi. Kemudian dimensi kemanusiaan di sini, di dalam dimensi kemanusiaan terdapat dimensi individu yang menekankan bahwa individu itu unik yang tercermin dari sikap, perilaku, potensi, bakat, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi sosial, di mana di dimensi ini menggambarkan suatu kemampuan kita dalam berinteraksi dan bertahan hidup dengan orang lain. Dimensi kesusilaan mencakup mengenai moral dan etika dalam bertindak. Manusia ini mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian dimensi keberagaman ini membahas mengenai hubungan antara individu dengan Tuhannya. Dimensi keindahan, di sini dimensi ini membahas mengenai estetika dan apresiasi terhadap seni, keindahan alam, dan kreativitas. Kemudian dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi ini berfokus pada partisipasi aktif pada masyarakat di komunitas atau di suatu kumpulan manusia. Mengapa manusia memiliki ada yang baik, ada yang jahat? Sebenarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik atau dalam keadaan masih polos, tetapi manusia yang baik dan jahat ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti bawaan diri atau faktor keluarga atau faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pergaulan. Dari hasil interaksi ini akan memunculkan sikap baik dan jahat. Ketika seseorang lebih sering bergaul dengan pergaulan yang negatif, maka kemungkinan sikap yang akan lahir adalah sikap jahat. Kemudian manusia memiliki akal untuk memilih bagaimana mereka mau menjadi atau bagaimana mereka mau berperilaku. Pada saat proses pemilihan ini, mereka terkadang dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal, seperti bagaimana diri mereka mengendalikan pemikirannya,
seperti tekanan yang dihadapi. Kemudian pendidikan di sini menekankan pada pemahaman kognitif, tidak pada pendidikan karakter dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Apa upaya yang saya lakukan untuk membentuk murid yang baik? Yang pertama menjadi teladan, menciptakan suasana kelas yang positif, kemudian mengintegrasikan nilai-nilai pada proses pembelajaran untuk memahami perasaan diri mereka masing-masing, sehingga ketika mereka memiliki konflik pada orang lain, mereka dapat menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, saya juga bisa berkolaborasi dengan orang tua, karena sebenarnya konsep ini atau fenomena ini berkaitan erat dengan orang tua. Nah, selain cara-cara tadi, kita juga bisa melakukan pendekatan kepada siswa tanpa suatu hakim atau suatu hukuman. Misal siswa melakukan suatu kesalahan, kita bisa melakukan percakapan atau dialog tanpa perkataan yang mungkin menyinggung siswa, dan berikan refleksi kepada siswa agar siswa juga mampu menyadari kesalahannya dan berubah begitu. Kemudian yang ketiga, tanggapan saya mengenai fenomena di SMA N1 Jerman. Saya tidak bisa membenarkan bahwa perilaku dari kepala sekolah itu, karena kekerasan fisik bukanlah penyelesaian dari permasalahan. Mungkin kepala sekolah di sini ingin memberikan suatu efek jerah kepada siswanya, tetapi kekerasan tersebut malah menyalahi kode etik seorang guru. Kemudian pelanggaran dari siswa perlu ditangani melalui pendekatan yang lebih santai, seperti melalui dialog atau pembinaan, mengetahui dan sadar untuk tidak melakukan lagi. Reaksi orang tua dan siswa, menurut saya itu adalah reaksi yang wajar, karena reaksi tersebut alamiah dari manusia, tapi perlu diarahkan melalui misalnya jalur musyawarah, bukan sebuah konfrontasi, sehingga mogok sekolah dan tuntutan pelengseran kepala sekolah ini juga kurang menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi malah membuka permasalahan baru lagi. Mengenai kebijakan gubernur untuk menonaktifkan kepala sekolah secara sementara, menurut saya juga merupakan tindakan yang tepat, karena permasalahan ini perlu diredakan untuk memberikan ruang penyelesaian. Tetapi dari tindakan ini diperlukan evaluasi, seperti refleksi bagi guru dan kepala sekolah, misalnya aman untuk penyelesaian masalah melalui manajemen emosi atau pengendalian emosi diri sendiri, juga pendekatan kepada siswa yang lebih positif. Kemudian bagi siswa dan orang tua, mereka perlu memahami bahwa sekolah ini bertujuan bahwa keputusan dari sekolah ini bertujuan untuk keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, solusi kedepannya bisa membentuk tim mediasi antara perwakilan siswa, guru, dan juga orang tua sekaligus psikolog. Nah, pemberian hukuman bisa digantikan melalui refleksi kesalahan dan memberikan penjelasan mengenai dampaknya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.